Hi spiritual people, hi soul family, hi soul tribe, hai teman-teman satu frekuensi, teman-teman satu jiwa, teman-teman satu vibrasi, apa kabarnya? I hope you guys doing better. Dan jangan balik lagi ke mantan yang toxic, oke? Kita lagi di energi Mercury retrograde ini ya, bulan September ini ya. Going to October actually. Dan emang ada 6 planet yang retrograde. Ya, aku emang gak ngebahas sepenuhnya karena aku mau fokus yang ke depan, yang paling penting itu sekarang yang ini. By the way, ini adalah segmen pertama aku untuk energi update ya, karena aku juga panggilan jiwa ini. Meskipun aku so far in this channel, aku itu membahas seperti self-development in spirituality ya, healing energy, meditasi, dan juga tarot reading bulanan, astrologinya itu lebih ke natal chart aja. Kalian boleh kepoin website aku. Di situ ada ebook self awareness untuk meningkatkan your consciousness atau kesadaran. Terus juga ada printable workbook untuk Oktober 2022. Jadi aku desain sendiri semuanya. Aku masih no admin, masih semuanya aku yang handle, dari pembuatan materi, desain, color. Pokoknya semua kreativitas aku aja sebagai digital creator and kinda artist ya. Memang aku ada jiwa seninya sih dari dulu. And I love doing that. Karena aku juga orang yang suka kayak gitu ya. Aku suka buat hal-hal yang indah. So, in this energy update, ini adalah section energy update ya. By the way, kalian bisa lihat untuk tarot reading bulanan ada di situ playlistnya. Kemudian aku juga ada playlist untuk self development spiritual juga, dan juga playlist seperti spiritual healing podcast lah ya. Jadi lebih seperti kayak apa sih Saturn return, spiritual awakening itu apa, terus dark night of the soul itu apa, fase hermit mode itu apa, yang gitu-gitu ya. Buat kalian yang mungkin baru awaken atau kalian yang memang senang dengan self development dari sisi spiritual. Dimana yang namanya spiritual dan ilmu psikologi itu sebenarnya sama ya. Maksudnya bukan sama persis gitu, tapi itu hal yang tidak dipisahkan harusnya. Sama seperti mind and soul, body, mind and soul and spirit. Itu satu kesatuan guys. And it is you. Okay? Jadi memang ada baiknya kalau kita ngerti ilmu psikologi, ilmu metafisik, and other knowledge. Sebenarnya lebih bagus emang di-combine untuk kita bisa ambil jalan keluar, like how we can handle our situation, gimana cara kita bisa handle situasi. Dan aku bakal bikin video yang kayak gini lebih ke sharing podcast gitu, karena kalau aku edit pakai video yang macam-macam bakal lama banget. Karena di sini yang mau aku sampaikan adalah pesan dari my intuition dan juga dari analisis energi planet Vedic astrology yang mengacu atau yang referensinya itu langsung ke letak planet berdasarkan astronomi saat ini. Jadi Vedic astrology itu precise ya. Dia referensinya emang beneran letak planet tuh lagi di mana, ngadep kemana, gitu ya. So anyway, this is the opening. Aku mau jelasin sedikit banyak biar pada paham. Jadi aku juga lebih nyaman kayak gini ya, bisa ngalir aja ngomongnya. Dan I feel more comfortable like this karena aku bisa sambil bener-bener santai gitu ya. Kinda introvert I am, yes. Sometimes though. Okay, jadi apa sih yang bakal kita bahas? Atau apa sih yang mau aku sharing kali ini? Ya, new moon. Emang sekarang tanggal 26 ya. Mungkin kamu nontonnya sekarang udah 27 September ya. Tapi aku baru sempat bikin videonya. Jadi kita ngebahas yang namanya new moon atau bulan baru, fase baru bulan di tanggal 25 September 2022. Dimana ini adalah ending
atau akhir, kemudian ada energi harapan baru, transisi, dan positif energi dari kesadaran umat manusia keseluruhan. Yes, another level of a mass awakening atau kebangkitan spiritual. Oke, aku ngejelasin dari new moon dulunya ya, new moon dulu dari sisi Vedicnya. Oke. Untuk dari Sidereal atau Vedic Astrology, tanggal 25 September 2022 kemarin itu adalah new moon di Virgo 8 degree ya. Dan letaknya di nakshatra Utara Palguni. Oke. Nah, dari ilmu Vedic Astrology, matahari ini adalah planet yang mengatur atau ruling planetnya nakshatra Utara Palguni, dimana tuh seolah-olah menjadi tempat tidur ya. Tempat tidur tuh kayak alas gitu loh. Ngerti ya? Ngerti gak sih? Oke, aku jelasin lebih lanjut ya. Jadi kayak seolah-olah Utara Palguni itu kayak kaki belakang dipan gitu, dimana itu melambangkan kehidupan yang nyaman sebenarnya dan mewah. Nah, ini mitologi ya guys, jadi kayak Baga adalah dewa gitulah ya dalam agama Hindu ya. Jadi Utara Palguni Nakshatra ini energinya itu feminim karena jenis dewanya ini wanita gitu ya. Ini untuk kalian yang percaya atau yang beragama Hindu, mungkin ya kalian udah biasa. Tapi untuk kalian yang mungkin tidak beragama Hindu dan kalian open minded, ini tuh cuman masalah energi aja, tidak literally orang gitu ya guys. Oke? Jadi mohon jangan gagal paham dulu, oke? Ya. So, nakshatra, apa sih nakshatra? Itu memang di Vedic Astrology adanya ya. Dan di natal chart, kalau kalian yang sudah pesan sama aku, itu kalian bisa lihat bongkar-bongkar ya, flip gitu, nakshatra kalian apa. Nah, nakshatra ini sebenarnya adalah rasi bintang kecil. Jadi dalam Vedic Astrology itu ada rasi bintang yang memang ada posisi khususnya gitu. Jadi kayak dikenal sebagai apa ya, lunar mansion, pernah dengar gak? Itu dia nakshatra itu. Nah, jadi kita kan mau di new moon ini kan di nakshatranya Utara Palguni, di mana Utara Palguni ini itu tuh yang ke-12 dari 27 nakshatra. Jadi kayak ada urutan nakshatra 1, 2, 3 kayak gitu ya. Nah, kalau kalian yang lahir saat bulan atau moon sign-nya kalian letaknya itu di antara 26 derajat Leo ya sampai 10 derajat Virgo. Jadi kayak pertengahan Leo Virgo gitu guys. Jadi kan Leo mau ke Virgo nih, ada pertengahannya tuh derajat-derajatnya. Nah, nakshatra kamu bertepatan di sini, Utara Palguni. Kalau kamu lahirnya itu 26 derajat Leo dan 10 derajat Virgo. Nah, ini emang spesifik ilmu astrologi ya. Jadi kan dia kayak ada kayak chart gitu guys. But anyway, kita tidak perlu membahas detail itu. But this is just the brief pengenalan aja buat kalian, biar gampang ngertinya ya. Nah, oke. Mercury. Nah, Mercury kan sekarang lagi retrograde. Pasti kalian pernah dengar atau lihat mungkin di social media orang pada posting kan. Ya mungkin astrologer ataupun orang-orang yang into astrology, mau itu Western Tropical ataupun Vedic Sidereal, dimana aku adalah Vedic Sidereal ya. Vedic atau bisa dibilang ya Vedic Astrology itu. Nah, sekarang Mercury berada di Virgo, bergerak mundur atau retrograde. Jadi seolah-olah itu kelihatannya mundur. Jadi kayak energinya backwards gitu guys, tidak maju gitu ya. Dia berjalan mundur. Nah, new moon ini ditambah dengan adanya Mercury dan Venus atau Venus ya, yang mana posisinya itu lagi bertentangan dengan Jupiter. Jadi oppose
Jupiter gitu. Dan energi ini kuat banget guys, yang akan membawa optimisme dan semangat serta rahmat yang dunia butuhkan saat ini. Aku aja tuh dari dulu tuh sebenarnya pengen buat konten energi update, tapi aku tuh kayak antara mager, terus udah nggak bagus nih. But now sekarang ini bener-bener aku harus kayak, Nika, you should make this gitu. Nah, and finally aku buat di saat yang bener-bener tepat banget, karena ini bener-bener perubahan besar guys. Ini tuh perubahan transisi energi lama ke barunya tuh saat ini, benar-benar di Oktober ini, bertepatan juga dengan September Oktober. Dan atau apa? Siapa rulingnya? Scorpio. Yes. Memang kematian atau death dari sebuah energi. Kalau nggak mati atau kalau tidak berakhir, tidak akan ada energi baru. Jadi itu lebih ke energi, bukan kayak literally mati. Tapi memang banyak sebenarnya yang akan meninggal pada saat Oktober ini, karena sudah energinya begitu. Apalagi kita ke Pisces, nanti aku lanjutin bahas. Kalian dengerin aja. Karena ini memang some knowledge ya. Nah, Jupiter di Pisces itu akan muncul nanti bertepatan dengan new moon yang sekarang 8 derajat di Virgo ini guys. Dimana new moon ini sebenarnya adalah ketika matahari dan bulan itu konjang atau bergabung bersama-sama. Makanya dia kayak bulan sabit gitu kan ya, new moon. Nah, dan Jupiter, planet Jupiter itu akan berada di 9 derajat Pisces, dimana energi Pisces ini tuh akan memberikan energi ending lagi, kematian lagi, akhir gitu kan, karena Pisces ini zodiak paling akhir kan. Jadi energi yang dibawa juga yaitu ending. Nah, cuman ending adalah apa? Awal yang baru. Yes, of course. There is always beginning when there is ending, right? Nah, jadi filosofinya begitu. I hope you guys not boring because kadang ini terlalu dalam ya, terlalu deep. But anyway, let's go to another energy. Nah, jadi planet Merkuri yang bergerak mundur atau retrograde ini sebenarnya membawa energi realisasi. Mungkin ada mantan dari masa lalu, kebiasaan buruk kamu, atau kamu balik lagi ke toxic relationship or kebiasaan yang buruk yang dulu. Nah, di saat ini ya, bulan September akhir ini menuju Oktober ini, memang semua yang buruk-buruk itu lagi dimunculin. Biar apa? Biar diperbaiki. Bukan cuma kamu pribadi. Ini soal dunia guys. It's about the world ya. Dan saat ini energi planet itu yang Virgo sama Pisces tadi, tahu nggak apa? Tema utamanya sebenarnya adalah kesehatan dan penyembuhan atau healing. Karena Virgo ini memang orang-orang yang love healthy thing, fitness, kecantikan, beauty, healthy fit gitu, wellness ya, spa. Nah, Pisces lebih ke healing, right? Banyak healer yang punya zodiak Pisces karena mereka memang orang yang paling deep ya, dalam emosi jiwanya tuh dalam banget, ngerti dalamnya lautan jiwa manusia tuh orang-orang Pisces. Okay? So ini tuh gabungan keduanya antara kesehatan ya, penyembuhan yang akan membawa energi baru. Nah, bakal banyak banget yang namanya nanti tuh anything about healing, kayak penemuan obat baru mungkin ya, holistik ya, ataupun maybe in chemical, I don't know, but akan ada suatu penemuan yang benar-benar akan menyembuhkan for good ya. Dan memang ini tuh akan akhirnya akan mengembalikan harapan manusia, terutama spiritualnya manusia. Dan kalian tahu ini masa-masa yang sangat menakjubkan, makanya aku tuh sampai harus bikin konten. Bukan karena aku, I don't know,
hanya bikin konten, but this is really important. Kalau enggak aku nggak bakal bikin juga. Ini kayak panggilan jiwa gitu guys, kayak aku harus ngomong gitu. Karena apa? Saturnus dan Uranus itu bakal square off ya. Jadi banyak yang namanya apa kalau Saturn? Yes, a government, pemerintah. Ya, ini saatnya kebenaran dan semua clarity atau kejelasan akan perubahan itu terjadi di pemerintahan seluruh dunia. Ini seluruh dunia ya. Nah, Jupiter yang oppose atau menentang nakshatra Uttara Bhadrapada tadi, yang aku bilang Uttara Palguni sebelumnya, jadi itu tuh opposing atau menentang gitu, kayak menentang ya. Jadi face to face kinda. Nah, kalau yang mungkin gak paham nakshatra, sebenarnya Uttara Palguni ini berasal dari kata Sanskerta terakhir dan musim semi. Jadi salah satu arti dari Uttara Palguni adalah yang terakhir berwarna merah. What is that? What does that even mean? Sebenarnya itu tuh menunjukkan panas akhir musim semi ya. Jadi kita mau transisi ke musim apa? Winter is coming. Winter is coming, right? Dan tapi juga sebenarnya ini energi yang membawa kebijaksanaan juga di luar usia kita. Jadi berapapun usia kita bakal lebih dewasa gitu. Kebijaksanaannya ada. Nakshatra Palguni yang aku bilang tadi ya, musim semi terakhir ini banyak membawa hal-hal seperti persahabatan dan juga membawa orang lebih dekat. Ya, energinya Leo dan Virgo lah, pertengahan energinya Virgo. Jadi setengah Virgo, setengah Leo gitu loh. Ya, this is ini dia nakshatranya gitu. Jadi kalau kamu bulannya tadi berada di posisi yang aku bilang tadi tuh ya, derajatnya, nah kamu bisa jadi nakshatranya ini. Nah, kalau kamu nggak paham, kalau kamu pesan natal chart sama aku, kamu bakal tahu nakshatra kamu apa itu nanti. Kalaupun kamu mau belajar sendiri, bisa banyak banget referensinya. Beli aja buku-buku Vedic Astrology yang kalian suka, yang kalian ikuti panggilan hati kalian misalnya ya. Oke, jadi tadi aku udah bilang bahwa perubahan ini tuh udah lama datang sebenarnya. Karena kan a new age of Aquarius tuh udah dari kemarin ya. Tapi memang yang namanya perubahan itu nggak mudah guys. It's not easy gitu. Bakalan berjalan dengan keras, kasar, demo, protes. Kalau kalian lihat berita dunia ya, wow, really really hardcore. Dan kita memang menuju perubahan besar di mana nanti di bulan Oktober itu, di akhir bulan Oktober akan ada gerhana, ya. Nah, biasanya kalau ada gerhana kayak gini itu, bumi itu bakal ada perubahan. Jadi makanya ini adalah di new moon saat ini tuh adalah saat kita menanam benih guys, untuk persiapan full moon. Jadi harus siapin mental banget, karena bakal banyak banget yang perubahan yang terjadi. Kamu bisa lihat ya, terutama berita seperti di Ukraine, Rusia, ya, Iran yang itu cewek sampai gara-gara hijabnya katanya makainya nggak bener sampai dibunuh gitu. Ya mungkin tidak dibunuh secara tidak sengaja, or I don't know. Yang pasti sangat kekerasan dan violent dan men-trigger seluruh umat manusia loh gitu. Yang lupa nama cewek itu siapa ya. Umurnya 22 tahun. Yang dia di Iran itu berkunjung ke rumah saudaranya apa nggak salah. And then gara-gara dia nggak pakai hijab yang bener, polisi agamanya sampai ngebunuh dia gitu. Itu aku nggak tahu deh kenapa bisa se-ekstremis itu gitu. Dan itu akan runtuh ya, karena orang-orang juga udah muak banget gitu
Nah ini salah satunya contoh negaranya, nggak cuma negara itu aja ya. Ya seperti Ukraine, Russia, things. Rusia lagi yang banyak keluar terpaksa pindah karena kalau winter mereka susah dapat bahan makanan, mau nggak mau mereka cabut daripada mereka nggak bisa makan di negaranya. So a lot of thing dari pemerintahan itu bakalan, maka kita pantau aja dan kita berdoa aja yang terbaik ya, terutama untuk Indonesia, rumah kita guys. Pray untuk negara kita. Caranya gimana ya? Meditasi, berdoa menurut agama masing-masing, sayangi negara kita, diri kita, teman-teman, saudara, and sending love, always sending love. Energi cinta itu akan mengobati. Love is medicine, it really is. Dan memang perubahan tidak akan mudah, nggak ada yang bilang perubahan itu mudah, karena itu habit. Kita lihat aja udah berapa lama habit pemerintah, habit orang-orang, kecerdasan orang-orang, ideologi orang-orang. It's not easy to change, kan? Jadi perlu waktu dan ini saatnya banget guys. Kita bakal berubah. Orang sudah ini ya, kenapa? Karena ada Mercury oposisi Jupiter. Jadi Jupiter sama Mercury opposition ini tuh membuat manusia itu lebih cerdas, ada clarity atau kejelasan, dan memicu spiritual awakening tadi, di mana utara Palguni ini men-trigger. Nah, jadi banyak banget positif energinya. Dan untuk kita semua guys, hari ini ketika kamu mendengarkan hari ini, ataupun kapan saja kamu mendengarkannya, maybe kamu mendengarkan lagi sometimes, it's never too late karena time is illusion. Ya, in another room, kalau di sini ya jelas ya. Tapi intinya semua connected. Jadi kapanpun kamu dengar pesan ini, this is for you. Tapi untuk kamu yang benar-benar fresh ngedengerinnya sekarang, hari ini adalah saat yang tepat untuk kamu menanam benih. Today, hari ini, now. Nah, memang ada Jupiter dan Mercury retrograde ya. Tapi ingat, ini energinya itu membawa energi masa lalu yang sebenarnya harus kita lihat gitu. Dan akan kita lihat untuk apa? Untuk kita rubah. Supaya kita bisa buka pintu ke depan yang baru, energi yang baru. Jadi tanam benih yang pengen kamu raih dan kamu capai sebelum full moon nanti ya di bulan Oktober. Beb, bener-bener bersiap untuk sebuah perubahan. Aku aja udah gak ngerti lagi. I need to tell this ya untuk siapa saja yang mendengarkannya, karena ini bakal resonate ke kamu yang mendengarkannya, karena kamu akan di sini karena kamu tertarik oleh energi aku, energi video ini. Wujudkan impian kamu, manifestasi kamu, it will happen if you focus on you. Dan kamu mulai menanam benih dari sekarang, merubah kebiasaan kamu dari sekarang, terutama mindset kamu, pola pikir kamu. Oke? Itu yang paling penting guys, tanam benih, planting the seed gitu. Bangun pondasi kalau rumah ya. Dan by the way, aku udah buatin printable workbook untuk Oktober, September ke Oktober gitu. Jadi kalian bisa tulis, kalian bisa coret-coret, kalian bisa design, planning your goal yang mau kalian manifestasikan. Nah, kalian bisa cek di website aku, atau kalian bisa beli otomatis di Karya Karsa, aku taruh di situ ada. Atau kalian juga boleh DM langsung ke WhatsApp aku. Karena so far aku tidak ada admin, semua masih aku handle sendiri. Karena mungkin aku orangnya, I don't know, either perfectionist atau aku lebih suka satu pintu gitu ya. Dan juga by the way, baca juga buku aku yang udah aku tulis, karena itu berbagai macam ilmu, psikologi, spiritual, mysticism, metafisik ya, esoterik, Taoism, bahkan agama-agama pun ada di situ. Tidak berat, sama sekali tidak berat bahasanya. Bahasanya kayak kita ngobrol kayak gini biasa aja. Tapi ada nilai-nilai yang aku rasa kalian pasti
perlu banget, karena ilmu-ilmu yang udah aku dapetin itu dari aku selama ini hidup jadi manusia, dan pelajaran hidup yang udah aku dapetin yang benar-benar ngerubah hidup aku jauh lebih baik, terutama mindset aku, become a new me, a new person. Aku dulu nggak kayak gini ya, I'm totally different person sebelum aku self aware, beneran aware ya. Okay? Nah, ebook aku itu judulnya tuh Self Awareness, panduan mengubah hidup melalui kesadaran lebih tinggi. Jadi I hope you guys, learn. Okay? So I think it's enough for today ya. Segini dulu. Ini aku by the way rekamnya midnight, tengah malam. Jam 1 by the way, 1 malam. Jadi mungkin suaranya agak capek ya, karena aku habis reading tarot personal juga tadi. Thank you buat kalian yang udah ngedengerin, yang support aku di sini. Thank you so much. Aku bakal lebih rajin upload. Meskipun tidak sempurna ya, I hope bermanfaat ya. And doa aku untuk kalian, may you manifest all your dream. Stay happy, stay brave, stay calm, and keep self-awareness. Okay? So thank you so much, you guys. I will see you in the next time.